Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rancangan dan metode pembelajaran sains untuk anak dengan kesulitan belajar khusus. Pokok pembahasan pertama adalah mengenai urgensi dari membaca. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya membaca merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh murid dalam pendidikan formalnya. Tanpa kemampuan membaca, maka murid-murid akan mengalami hambatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan lainnya. Selain untuk kepentingan pendidikan, kemampuan membaca juga diperlukan agar murid bisa mendapatkan informasi lain dari lingkungannya. Nah, akan tetapi masalah membaca merupakan masalah yang paling sering muncul di kalangan murid-murid sekolah dasar juga. Nah, masalah membaca bisa terjadi pada murid-murid yang mempunyai kecerdasan normal ataupun di atasnya. Masalah membaca seperti ini disebut dengan masalah pembelajaran spesifik disleksia. Angka kejadian disleksia di berbagai negara cukup bervariasi, yaitu di Inggris 5%, di Amerika 17%, dan rata-rata di seluruh dunia adalah 15%. Kemudian di Indonesia sendiri, prevalensi murid disleksia adalah 1% dari populasi murid sekolah dasar. Artinya, dari 50 juta murid diperkirakan ada 5 juta murid yang mengalami disleksia. Disleksia itu adalah masalah kesulitan membaca yang terjadi pada anak-anak dengan penglihatan dan intelektual yang normal. Kemudian, observer melakukan observasi mengenai disleksia kepada guru sekolah dasar kelas 3. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedoman observasi, salah satunya mengenai ciri-ciri dari disleksia, yang dibuat observer diperoleh informasi bahwa ada 2 orang murid di kelasnya yang terindikasi mengalami disleksia. Namun, ini bukan berarti mendiagnosis bahwa anak ini mengalami disleksia, karena diagnosa apakah anak mengalami kesulitan atau tidak hanya dapat diberikan oleh ahli syaraf atau psikolog. Selanjutnya adalah teori. Kata disleksia berasal dari bahasa Yunani yaitu dyslexia. Dis berarti kesukaran dan leksis berarti berbahasa. Jadi, disleksia itu berarti kesukaran dalam berbahasa. Kemudian menurut para ahli, di sini ada pengertian dari Brian merupakan suatu bentuk kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata dan kalimat yang secara historis menunjukkan perkembangan bahasa yang lambat dan hampir selalu bermasalah dalam menulis dan mengeja, serta kesulitan dalam mempelajari sistem representasional, misalnya berkenaan dengan waktu, arah, dan masa. Kemudian, pengertian dari Texas Education Agency pada tahun 2018. Disleksia ialah ketidakmampuan yang parah dalam membaca, melibatkan kesukaran dalam pemahaman, serta menghubungkan antara bunyi-bunyi dan huruf-huruf. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan mengenai pengertian disleksia, dapat disimpulkan bahwa disleksia itu mempunyai atau memiliki kesulitan dalam belajar mengenai kebahasaan, baik dari mengenali atau membedakan huruf, mengeja, serta mengalami keterlambatan dalam belajar. Untuk selanjutnya, rancangan dan metode pembelajaran, saya memilih metode pembelajaran eksperimen, di mana mengenalkan materi sains kepada anak memanglah tidak hanya lewat buku dengan aktivitas membaca dan menjawab soal-soal, akan tetapi tingkat daya serap anak bisa melalui metode eksperimen atau percobaan sederhana. Kegiatan-kegiatan eksperimen yang sederhana diantaranya yang pertama, awan dalam gelas. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui proses kondensasi yang membentuk awan di langit. Untuk bahan-bahannya es batu, air panas, korek api, kemudian toples atau gelas, dan kantong plastik. Untuk langkah-langkah eksperimennya, isi toples atau gelas dengan air panas, lalu diamkan 1 menit. Sisakan 1/4 saja dalam wadah tersebut, kemudian nyalakan korek dan
cemplungkan ke dalam air. Terakhir, letakkan es batu yang sudah dibungkus plastik di atas gelas atau toples. Proses terbentuknya awan akan terjadi setelah itu. Nah, untuk selanjutnya eksperimen membuat hujan. Kemudian belajar berat jenis, air dan garam. Belajar pembiasan cahaya dengan pensil patah. Kemudian berkenalan dengan warna. Nah, rangkaian metode eksperimen ini dapat dilakukan kepada anak yang mengalami disleksia ataupun tidak. Selanjutnya, untuk agenda dan biayanya bisa dilihat di sini. Untuk yang pertama, kegiatan eksperimen awan dalam gelas, kemudian eksperimen membuat hujan, belajar berat jenis, kemudian belajar pembiasan cahaya dengan pensil patah, dan berkenalan dengan warna. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.